Mistik Ki Santang. Mari kita kupas siapa sejatinya Ki Santang menurut warisan Ugah Wangsit Siliwangi. 1. Ki Santang dalam sejarah Sunda. Nama aslinya adalah Raden Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Raja Besar Pajajaran. Dikenal sebagai pendekar dan kesatria yang sakti, sejak muda telah mengembara dan berkelana untuk mencari ilmu sejati dan kebenaran. Dalam tradisi rakyat, disebutkan bahwa beliau akhirnya memeluk Islam setelah bertemu waliullah dan menjadi tokoh utama dalam penyebaran Islam di tanah Sunda. 2. Ki Santang dalam Ugah Wangsit Siliwangi, Jalan Ruhani Sang Penerus. Dalam naskah-naskah dan tafsir Wangsit Siliwangi, petuah ruhani keturunan Pajajaran, Ki Santang dilihat sebagai sang penempuh laku sejati. Ia bukan hanya seorang kesatria, tapi penempuh jalan batin yang mencari ilmu bukan sekadar untuk kuat, tapi untuk tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Dalam tafsir ini, Ki Santang adalah simbol manusia yang kembali kepada Tuhan setelah melewati ego, hawa nafsu, dan kekuasaan dunia. Penghubung dua dunia. Ia menggabungkan ajaran leluhur Pajajaran, yaitu kebatinan Sunda asli, dengan nilai-nilai Islam. Maka dalam Ugah, Ki Santang dianggap jembatan antara ajaran Sang Hyang atau Sunda Buhun dengan tauhid murni yang dibawa oleh para wali. Penjaga kawih luhur tanah Sunda. Ia dianggap pelindung nilai-nilai Sunda asli, lemah lembut, hormat kepada alam, hidup bersih lahir batin. Tetapi ia tidak fanatik pada masa lalu. Ia membawa pesan, Sunda bisa Islami dan Islam bisa menyatu dengan kearifan Sunda. 3. Pesan Ki Santang dalam Wangsit Silimani atau tafsir spiritual. Beberapa petuah yang dikaitkan dengan laku Ki Santang. Sing sareh, sing luyu, sing jembar pangrasa. Ulah gumede ngaku terang, lamun can nyawang rasa. Artinya, bersikaplah tenang, sesuai, dan luas hatimu. Jangan sombong merasa tahu kalau belum merasakan dengan rasa sejati. Anu sajati mah moal narima nyang harepan kamuriaan dunia. Anu sajati mah bakal ngahiji jeung cahaya Gusti. Artinya, yang sejati tidak akan silau dengan kemuliaan dunia. Yang sejati akan menyatu dengan cahaya ilahi. 4. Ki Santang dalam tradisi ruhani. Banyak pelaku spiritual di Tatar Sunda percaya bahwa ruh Ki Santang masih turun membimbing mereka yang berjalan di jalan sunyi. Ia dianggap sebagai salah satu wali pitu tanah Sunda, penjaga batin Nusantara dari kerusakan batiniah. Ziarah ke Gunung Ciremai, Makam Godok, Garut, atau kawasan Sisantana, Kuningan, sering dikaitkan dengan laku tapa Ki Santang. Kesimpulan, Ki Santang dalam Ugah Wangsit Siliwangi adalah simbol transformasi batin dari duniawi menuju ilahiyah. Perpaduan ajaran luhur Sunda dan Islam yang rahmatan. Jiwa yang sadar bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata atau jabatan, tapi pada bersatunya rasa dengan Tuhan. Ia bukan sekadar tokoh sejarah, tapi arketip atau cermin bagi jiwa-jiwa yang mencari kebenaran di tengah zaman yang bising. Jiwa terpilih jiwa Ki Santang adalah kamu yang sedang terkoneksi dengan konten ini. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dengan ucapan salam saudara satu udara jiwa Ki Santang untuk kita lanjutkan perjalanan sunyi mistik Ki Santang di konten berikutnya.